Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa dalam sambutannya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Prabowo juga menyampaikan atau mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan juga kesetiaan kepada negara dan juga rakyat. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung hikmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung dalam upacara puncak HUT ke-80 TNI di Monas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para staf angkatan atau kepala staf angkatan untuk menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta. Dengan menaiki kendaraan taktis Maung, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi Menteri Pertahanan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan. Di atas mobil Maung, Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi hormat, serta seluruh komponen pendukung yang turut terlibat dalam upacara HUT ini. Suasana hikmat terpancar saat Presiden Prabowo menaikkan tindakan pemeriksaan pasukan di tengah deretan pasukan yang berdiri tegap, menyimbolkan kekuatan dan kesetiaan TNI kepada negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan NKRI. Momen pemeriksaan pasukan ini menjadi simbol kedekatan antara Presiden sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan para prajurit di seluruh tanah air yang siap mengabdi demi kejayaan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka HUT ke-80 TNI di Teluk Jakarta, Presiden Prabowo memimpin inspeksi Armada Laut TNI Angkatan Laut. Tradisi perayaan HUT TNI di atas KRI ini pertama kali digelar saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun lalu. Dalam rangkaian HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto memimpin parade kapal perang TNI AL di Teluk Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Presiden memimpin Presidential Inspection dari atas KRI Dr. Rajiman Widyo Diningrat 992 didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, para menteri serta jajaran pimpinan TNI. Sebanyak 51 kapal dari berbagai satuan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Basarnas, hingga kapal nelayan ikut serta dalam parade. Dua kapal baru menjadi sorotan utama, yaitu KRI Belati 622 dan KRI Brawijaya 320. KRI Belati merupakan kapal TNI AL pertama yang menggunakan sistem propulsi hybrid, sementara KRI Brawijaya tampil sebagai pemimpin formasi, sekaligus frigat terbesar di Asia Tenggara. Keduanya merupakan hasil program modernisasi saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Parade ini mencerminkan peningkatan kekuatan Armada Laut Nasional. Selama masa Prabowo sebagai Menhan, sebanyak 41 kapal berhasil dimodernisasi. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah perwira serta menegaskan pentingnya menjaga kehormatan bangsa dan juga mengutamakan pengabdian kepada rakyat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kertanegara, di mana pertemuan Prabowo dan Jokowi yang dilakukan tertutup selama 2 jam itu memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan di antara keduanya. Dan juga sejumlah pihak menyebut pertemuan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya Jokowi kembali mengeratkan hubungannya dengan Prabowo. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyambangi kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara keduanya berlangsung tertutup di Kertanegara dengan durasi perbincangan selama 2 jam. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya membocorkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Jokowi, yakni membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan. Sejumlah pihak pun menyambut baik pertemuan yang dilakukan oleh kedua tokoh bangsa itu. Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno mengatakan pertemuan kedua pemimpin negara sebagai bentuk silaturahmi yang menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Dirinya berharap silaturahmi antar pemimpin tidak berhenti di situ saja, melainkan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang selalu melibatkan seluruh unsur bangsa. Kita sangat senang bahwa para pemimpin-pemimpin negara kita itu melakukan silaturahim, pertemuan, apalagi dalam kondisi yang sangat sejuk, teduh, ya. Ini menghasilkan sebuah rasa di mana semuanya memiliki perasaan untuk menghadirkan suasana yang guyup di antara semua anak bangsa. Dan di antara jika pemimpin-pemimpin kita bertemu, saya kira hasilnya itu tidak lain hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan bangsa. Jadi kami menanggapi itu secara sangat positif, dan kami berharap bahwa silaturahim di antara pemimpin-pemimpin Indonesia akan berjalan secara berkesinambungan. Saya yakin beliau-beliau itu akan berbicara tentang hal-hal yang positif untuk masyarakat dan selalu mendahulukan masyarakat. Apakah itu mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah itu mengenai kondisi politik dan keamanan, kondisi demokrasi, tetapi semuanya untuk hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman di masa lalu yang bisa dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dari aspek demokrasi, penguatan sendi-sendi ekonomi dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari pertemuan beliau-beliau itu.
Pertemuan dilakukan Jokowi usai sejumlah rentetan peristiwa terjadi. Persoalan gugatan ijazah palsu, reshuffle kabinet merah putih, hingga aksi demo berujung anarkis pada Agustus lalu, menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Apa yang ingin dicapai Jokowi, serta apa keuntungannya dalam pertemuan kali ini? Diketahui Presiden Prabowo Subianto terakhir bertemu dengan Jokowi saat menjelang Kongres PSI di Solo pada pertengahan bulan Juli 2025. Kala itu Prabowo mengaku sempat bercerita kepada Jokowi perihal lawatan kenegaraannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyampaikan sejumlah pencapaian dalam hubungan bilateral, terutama terkait kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa. Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu lalu memunculkan beragam spekulasi mengenai isi pembicaraan di antara keduanya. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dinilai sebagai bagian dari upaya Jokowi kembali mengeratkan hubungannya dengan Prabowo yang diberitakan mengalami keretakan. Benarkah demikian? Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan aset hasil rampasan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan juga menjaga aset negara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025 untuk menyaksikan penyerahan aset barang rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan berlangsung di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukit Tintan yang melibatkan 6 unit smelter dan sejumlah barang sitaan negara. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung kondisi aset yang telah melalui proses hukum, termasuk tumpukan tanah jarang dan ingot timah hasil penindakan tambang tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah. Ia menyebut nilai aset yang disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah, dengan potensi nilai lebih besar jika mineral tanah jarang yang belum terurai diperhitungkan. Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter, dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monasit itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. Monasit, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total, ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan
aset-aset ini dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atas kerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas tambang ilegal. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan potensi monasit yang ditemukan di kawasan smelter Timah, Bangka Belitung, di mana Prabowo mengungkapkan satu smelter bisa menghasilkan 4 ton monasit. Dan yang per tonnya bernilai 200.000 US dollar. Adapun monasit merupakan logam tanah jarang ikutan yang bernilai tinggi seperti cerium, lanthanum, neodymium, ytterium, dan praseodymium. Prabowo mencontohkan smelter PT Tinindo Internusa, salah satu smelter yang ditinjaunya di Kecamatan Bukit Tintan, Kota Pangkal Pinang. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada penegak hukum yang telah menyelamatkan aset negara dari praktik tambang ilegal. Ia menekankan penegakan hukum terus dijalankan tanpa pandang bulu. Monasit itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar ya. $200.000. Monasit padahal total ditemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kuantitas 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun ke depan, berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Saya sampaikan penghargaan kepada Kejaksaan Agung, semua petugasnya, pada pejabat-pejabat semuanya. Ini suatu bukti bahwa pemerintah serius, kita bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak peduli siapa. Prabowo dalam acara menyaksikan penyerahan smelter perampasan kasus korupsi dari Kejaksaan Agung kepada Wamenku ke PT Timah selaku BUMN yang akan mengelola. Ada 6 smelter yang diserahkan kepada PT Timah. Dari Pangkal Pinang, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam momen HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, pasukan TNI menyampaikan kesiapan mereka menjalankan misi perdamaian di Kongo. Mereka akan bertugas di bawah bendera PBB dengan pengemban pesan kemanusiaan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat memperkenalkan diri di lokasi perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Silang Monas, Jakarta pada Minggu 5 Oktober, Komandan Satgas Pasukan Gerak Cepat TNI untuk Misi Perdamaian PBB di Kongo, Kolonel Infanteri Ferdin Wardana, menegaskan kesiapan penuh pasukannya. Mereka akan bertugas di bawah misi MONUSCO dengan fokus pada tugas kemanusiaan dan perdamaian. Kolonel Fardin menyampaikan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan dan kesejahteraan prajurit, termasuk yang bertugas di luar negeri, sangat luar biasa. Dukungan langsung dari Presiden menjadi sumber semangat tersendiri bagi para prajurit sebelum diberangkatkan ke daerah misi. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan negara kepada seluruh anggota Satgas Garuda. Saya Kolonel Infanteri Fardin Wardana. Jabatan kami sehari-hari adalah Danbergif 6 Trisakti Balajaya Divisi Infanteri Dokostrat. Pada penugasan kali ini kami ditunjuk sebagai Komandan Satuan Tugas Pasukan Gerak Cepat TNI pada misi MONUSCO. Secara pribadi saya melihat hal ini sangat luar biasa. Kami sangat diperhatikan dari mulai tingkat pembekalan, kemudian persiapan pemberangkatan sampai dengan saat akan berangkat, di mana beliau juga datang kepada kami memberikan
tambahan motivasi, memberikan tambahan moral, meningkatkan kepercayaan diri kami untuk dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya pada misi kali ini. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwasannya di sela-sela kepadatan kegiatan beliau beraktivitas memimpin negara ini, beliau menyempatkan waktu beliau untuk memberikan pengarahan, memberikan motivasi kepada kami. Dan beliau berpesan kepada kami untuk terus memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara di kancah internasional. Atas nama pribadi dan mewakili seluruh anggota Satgas yang saya bawa, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh negara kepada kami. Tentunya kami akan terus memberikan yang terbaik demi nama harum tegaknya merah putih di daerah misi kami. Lebih lanjut, Fardin menjelaskan bahwa pasukan yang dipimpinnya telah melalui rangkaian persiapan panjang, termasuk latihan pra-keberangkatan untuk menghadapi situasi kompleks di Kongo. Ia menegaskan bahwa setiap prajurit membawa pesan moral dari Presiden, yakni 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Dapat kami laporkan kepada Mas bahwasannya Satgas kami sangat siap karena melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari seleksi tahap 1 dan tahap 2, kemudian kami juga dibekali oleh kegiatan atau latihan pratugas, termasuk peninjauan medan di daerah operasi. Jadi saya meyakini bahwasannya prajurit yang saya pimpin akan mampu melaksanakan tugas dengan baik di daerah misi. Kebetulan kami pernah melaksanakan beberapa kali misi ditunjuk oleh Indonesia, baik itu di misi Libanon maupun saat ini ditunjuk pada misi MONUSCO. Pada misi MONUSCO ini memang agak sedikit terjadi perbedaan karena konflik yang terjadi di daerah Kongo merupakan konflik antar suku, di mana pasukan-pasukan tersebut dibangun oleh milisi karena ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Kami harapkan kehadiran kami di sana dapat membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kami melaksanakan kegiatan latihan di bawah PMPP TNI. Saya rasa cukup memberikan pembekalan kepada kami, kepada prajurit yang akan bertugas di lapangan tentang hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Kami juga akan terus berpegang teguh kepada SOP, ROE, ditambah lagi kami juga akan membawa nama baik, menciptakan kehidupan yang lebih baik di daerah misi. Kami hadir bukan hanya sebagai representasi daripada TNI, namun kami hadir sebagai representasi daripada bangsa Indonesia, di mana sesuai dengan amanat yang telah dipesankan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwasannya 1000 kawan sangatlah sedikit, 1 musuh itu cukuplah atau luar biasa banyaknya. Hal ini akan kami pegang teguh, di mana kami harus dapat membawa harum, kami harus dapat mengimplementasikan apa yang telah beliau sampaikan kepada kami agar terus membawa nama baik Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo panggil Menhan di Istana Negara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mendadak dipanggil ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto usai menyaksikan sailing pass kapal perang TNI Angkatan Laut untuk memperingati HUT ke-80 TNI Angkatan Laut di Kolin Lamil, Jakarta Utara, di mana pemanggilan tersebut terkonfirmasi dari batalnya kehadiran Safri dari peninjauan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan. Menhan Syafri Samsudin mendadak dipanggil ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto usai menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL untuk memperingati HUT ke-80 TNI AL di Kolin Lamil, Jakarta Utara pada Kamis siang. Pemanggilan tersebut terkonfirmasi dari batalnya kehadiran Syafri di peninjauan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan. Akibat batalnya agenda tersebut, Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI, Brigadir Jenderal TNI Daniel Lumadio Wartoadi menyampaikan permohonan maaf
dan menjelaskan situasi terkini bahwa Syafri harus segera bertolak menuju istana di waktu yang sama. Di rumah sakit ini, ya, itu tidak lain adalah kita menjadi suatu role model dengan kemungkinan dari dokter-dokter asing yang akan ada di sini. Kita berusaha seperti itu, kita berusaha meningkatkan pelayanannya juga dengan teman-teman yang lainnya. Juga kita sudah siapkan untuk tradisional Indonesia Chinese medicine-nya. Sehingga kita paling tidak bisa berkolaborasi dengan Herbal Indonesia juga supaya bisa meningkatkan apa yang ada di Indonesia ini untuk kita pakai sebagai obat. Paling tidak demikian, sehingga kita mampu untuk menekan harga obat itu. Baik, jadi pada intinya Pak Menhan itu sangat concern terhadap pengembangan rumah sakit, terutama untuk pelayanan kesehatan itu sendiri, baik untuk TNI, PNS maupun masyarakat di sekitar ini. Beliau menanyakan bagaimana perkembangan ini, dan kita laporkan untuk pelayanan yang ada di rumah sakit ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan selesai dibangun. Daniel menceritakan bahwa pemanggilan tersebut terjadi saat Syafri masih berada di atas geladak kapal milik TNI AL. Menurutnya pemanggilan tersebut bersifat darurat karena datang langsung dari Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Daniel menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menaruh perhatian besar terhadap perkembangan rumah sakit tersebut. Salah satu inovasi yang diharapkan adalah mengenai pengobatan tradisional yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah Cina. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin inspeksi armada TNI AL dalam rangka HUT ke-80 TNI di Teluk, Jakarta. Kegiatan ini menampilkan kekuatan maritim dan juga udara TNI, serta pemberian tanda kehormatan kepada prajurit yang berprestasi. Presiden Prabowo Subianto memimpin inspeksi armada TNI Angkatan Laut dalam rangka peringatan HUT ke-80 TNI di Teluk, Jakarta pada Rabu 2 Oktober. Dalam kegiatan bertajuk Presidential Inspection ini, Prabowo menyaksikan langsung parade laut atau sailing pass dari atas KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat 992 yang menampilkan kekuatan maritim TNI AL dengan 51 unsur kapal perang termasuk fregat, korvet, kapal selam, kapal cepat, serta kapal latih Taruna AAL. Sejumlah unsur dari ADRI, Bakamla Basarnas, Polairut KKP, dan Perhimpunan Kapal Nelayan juga turut serta memeriahkan acara. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga kedaulatan serta kehormatan bangsa dan negara. Ia juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Yuda Dharma Pratama kepada 6 perwira tinggi TNI atas jasa pengabdian luar biasa. Selain itu, penghargaan Samkarya Nugraha diberikan kepada 12 satuan TNI dari berbagai matra atas dedikasi dan pencapaian mereka dalam menjaga pertahanan negara. TNI AL turut menampilkan kekuatan udara melalui penerbangan Angkatan Laut dengan mengerahkan pesawat Bonanza, Viper, CN-235, Kasa NC-212, helikopter Bell 412, Panther, serta 3 UAV. Masyarakat yang hadir di kawasan Teluk, Jakarta juga disuguhi atraksi militer berupa tembakan meriam kapal, sistem senjata anti kapal selam RBU 6000, dan peluncuran roket ML RSRM 70 Grad dari KRI Teluk Aboina 503. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam amanat HUT ke-80 TNI di Monas, Presiden Prabowo menegaskan TNI sebagai benteng utama pertahanan negara. Kepala negara juga mengajak TNI aktif untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari ancaman. Dalam amanat peringatan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta pada Minggu 5 Oktober, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa TNI adalah benteng utama pertahanan negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Prabowo mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh jajaran TNI atas dedikasi mereka selama 8 dekade menjaga kedaulatan bangsa. Ia menegaskan bahwa TNI harus terus menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan siap menghadapi berbagai ancaman. Selain tugas pertahanan, Presiden juga mengingatkan TNI untuk berperan aktif
dalam melindungi kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi dan ancaman pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi menjaga kedaulatan negara. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. TNI selalu tampil di saat kritis. TNI tidak akan ragu-ragu untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan rakyat di atas segala kepentingan yang lain. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains. Kaji terus organisasi. Bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ikuti perkembangan teknologi, cyber, teknologi, kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence, ikuti, jangan ketinggalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta Tentara Nasional Indonesia untuk selalu merespon cepat setiap persoalan bangsa. Pesan tersebut menjadi arahan utama pada HUT ke-80 TNI yang diperingati pada 5 Oktober 2025. Arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelang peringatan HUT ke-80 TNI menjadi penekanan penting bagi seluruh jajaran TNI. Presiden menyampaikan TNI harus selalu siap merespon cepat setiap persoalan yang timbul, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menegaskan, pesan Presiden itu sekaligus mengingatkan TNI untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, Polri, dan masyarakat. Respon cepat di setiap permasalahan yang ada. Ini saya kira sangat penting ya, karena memang di saat Bapak Presiden Republik Indonesia menginginkan kita respon cepat dan bersinergi dengan seluruh komponen lainnya, kita harus bersiap dengan perintah itu. Saya mewakili Tentara Nasional Indonesia memohon restu kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga TNI ke depan bisa menjalankan tugas yang diamanatkan negara dengan baik dan benar. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah bakal membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan audit dan juga perbaikan seluruh pesantren tua dan juga rawan di Indonesia pasca musibah yang menewaskan 67 orang di Pondok Pesantren Al-Qozidi, Sidoarjo, Jawa Timur. Nantinya audit tersebut akan dimulai dengan pendataan pesantren, di mana melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga membuka hotline pengaduan. Berdasarkan arahan Presiden, pasca musibah besar yang menimpa pesantren Al-Qozidi di Sidoarjo hingga menewaskan 67 korban jiwa, pemerintah langsung bergerak cepat mengambil langkah konkret dengan membentuk Satgas. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk membantu menangani pembangunan dan penataan pesantren, mulai dari wilayah yang dinilai paling rawan. Langkah tersebut akan diawali dengan proses audit menyeluruh oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memastikan kondisi bangunan pesantren memenuhi standar keamanan. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama,
kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi. Dari Jakarta, Esa Sulistiani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membantu pembiayaan perbaikan bagi pesantren-pesantren yang sudah memiliki bangunan berusia tua dan juga rawan kecelakaan. Anggaran dari pemerintah tersebut akan diberikan setelah adanya proses audit dan juga inventarisasi yang dilakukan Satgas terkait kondisi pesantren di berbagai daerah. Pemerintah berkomitmen akan membantu anggaran bagi pesantren-pesantren yang mengalami kerusakan bangunan atau membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat. Meski demikian, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah akan lebih dulu melakukan audit dan inventarisasi kondisi pesantren di seluruh Indonesia. Bantuan pun akan diberikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMB juga harus dilakukan. Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Kepada masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu. Dari Jakarta, Mariska, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya dari Ketua DPR Puan Maharani yang mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan Presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis dalam waktu dekat ini. Puan berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menaikkan peraturan Presiden mengenai tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Pembuatan aturan soal makan bergizi gratis di tingkat peraturan Presiden ini dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi. Menanggal hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang akan menerbitkan Perpres. Puan mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Dirinya berharap setelah adanya Perpres, pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak terjadi masalah lagi, khususnya di lapangan. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi.
Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peluncuran Sekolah Garuda gagasan Presiden Prabowo. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah resmi memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan Sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, Sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan Sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik, dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut pihaknya akan mendukung penuh transformasi Sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda Transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda Transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemerintah menghadirkan program rumah subsidi guna memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak. Program ini juga membuka peluang bagi para pekerja konstruksi di proyek pembangunan perumahan. Program rumah subsidi memberikan dampak positif bagi banyak orang, termasuk Wardoyo, 31 tahun yang bekerja di tim Kali dan Fondasi Proyek Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Bogor. Program ini tidak hanya membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi dirinya dan rekan-rekannya. Wardoyo menceritakan bagaimana ia mendapatkan pekerjaan di proyek pembangunan rumah subsidi tersebut. Ia berharap pembangunan perumahan subsidi terus diperluas agar semakin banyak lapangan kerja tercipta di masyarakat. Selain itu, Wardoyo juga mengapresiasi Prabowo atas inisiatifnya dalam penggagasan program 3 juta rumah subsidi. Menurutnya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat serta pekerja seperti dirinya. Yang pertama lebih mudah, terus lapangan kerja lebih banyak, lebih mensejahterakan rakyat aja gitu Mbak. Jadi saya ikut senang juga ya, jadi tadinya teman-teman nganggur bisa saya ajak kerja untuk kerja di sini. Jadi berarti banyak yang Bapak ajak juga iya, di sini? Iya, membuka lapangan pekerjaan kan mereka bisa jadi bekerja juga gitu. Jadi pertamanya kan Pesona butuh tenaga buat, kita kan tim gali doang ya, fondasi. Jadi
pertamanya sih 10 orang masuk, terus lama-lama kan makin nambah perumahannya, jadi makin banyak peluang kerjanya, makin nambah lagi orangnya gitu. Saya harap semoga kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa lebih banyak lagi, biar lapangan pekerjaan makin terbuka luas buat kalangan yang khususnya buruh gitu. Saya akan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Presiden kita untuk mengadakan perumahan 3 juta rumah subsidi, jadi kita kena dampaknya bisa bekerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto luncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini fokus pada pengurangan biaya dan juga percepatan proses kepemilikan rumah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 8 kebijakan strategis untuk mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya dan juga mempercepat proses birokrasi dalam kepemilikan rumah. Saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar, harus kita capai. Beberapa kebijakan utama meliputi pembebasan BPHTB untuk pembelian rumah pertama, penggratisan dan juga percepatan izin bangunan, serta penanggungan PPN oleh pemerintah untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Pemerintah juga menurunkan giro wajib minimum dari 5% menjadi 4% guna mendongkrak likuiditas perbankan dan juga meningkatkan kuota LPPP menjadi 350.000 unit per tahun untuk memperluas pembiayaan perubahan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta didorong melalui program PSPS dan juga FLPP yang kini juga dapat diakses lewat bank swasta. Program FLPP diperluas untuk pekerja informal seperti ART, guru, dan juga buruh pabrik, agar lebih banyak lapisan masyarakat dapat memiliki rumah yang layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo pastikan subsidi pupuk disalurkan langsung ke petani tanpa perantara. Prabowo juga menegaskan pemerintah akan menindak praktik yang merugikan rakyat dalam pendistribusian pupuk. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyalurkan subsidi pupuk langsung ke petani tanpa perantara yang rumit. Pernyataan ini disampaikan saat pidato dalam Musyawarah Nasional ke-6 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta pada Senin 29 September 2025. Prabowo mengungkapkan rantai distribusi pupuk yang panjang dan regulasi yang berbelit selama ini menghambat akses petani, sehingga pupuk sering tidak sampai ke tangan yang juga membutuhkan. Ia juga menyoroti adanya kepentingan politik lokal dan keluarga pejabat daerah yang mempersulit proses distribusi. Presiden menegaskan pemerintahannya tidak akan membiarkan praktik-praktik tersebut merugikan rakyat. Ia berjanji akan menegakkan konstitusi dan hukum demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat luas. Pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu
Udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek. Oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya, nggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Nah, ini yang nggak benar, saudara-saudara. Kalau ada yang menganggap pemerintah Indonesia ini bodoh, pemerintah Indonesia lemah, pemerintah Indonesia bisa dibeli, kalau ada yang menganggap itu terus, saya kira mereka akan terus kaget. Karena kita akan buktikan bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak gentar dan tidak ragu-ragu menegakkan kebenaran dan keadilan. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Edi Suparno, menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Edi menilai pertemuan kedua tokoh tersebut sebagai bentuk momen persatuan elit politik dan juga simbol guyup nasional yang menjadi teladan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dibenarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan dua pemimpin negara tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno, mengatakan pertemuan kedua pemimpin negara sebagai bentuk silaturahmi yang menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Dirinya berharap silaturahmi antar pemimpin tidak berhenti di situ saja, melainkan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang selalu melibatkan seluruh unsur bangsa. Kita sangat senang bahwa para pemimpin-pemimpin negara kita itu melakukan silaturahim, pertemuan, apalagi dalam kondisi yang sangat sejuk, teduh, ya. Ini menghasilkan sebuah rasa di mana semuanya memiliki perasaan untuk menghadirkan suasana yang guyup di antara semua anak bangsa. Dan di antara jika pemimpin-pemimpin kita bertemu, saya kira hasilnya itu tidak lain hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan bangsa. Jadi kami menanggapi itu sangat positif, dengan berharap bahwa silaturahim di antara pemimpin-pemimpin Indonesia akan berjalan secara berkesinambungan. Saya yakin beliau-beliau itu akan berbicara tentang hal-hal yang positif untuk masyarakat dan selalu mendahulukan masyarakat. Apakah itu mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah itu mengenai kondisi politik dan keamanan, kondisi demokrasi, tetapi semuanya untuk hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman di masa lalu dan bisa dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dari aspek demokrasi, penguatan sendi-sendi ekonomi dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari pertemuan beliau-beliau itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.